Enggak. Siapa yang tidak hadir? Enggak. Jaki sama? Enggak. Kenapa Bapak? Sakit. Sakit apa? Hati. Sakit apa? Panas, Pak. Belum? Belum belajar. Kita doakan dulu teman kita ya. Mudah-mudahan Bapak, Rizky, Luna, Tarsa yang lagi sakit. Kita doakan semoga mereka cepat sehat seperti biasa lagi. Depan bisa berkumpul di kelas bersama kita lagi. Amin ya Allah. Anak-anak, minggu kemarin Bapak membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Melestarikan alam. Pinter. Melestarikan alam itu apa? Hebat anak-anak 8B. Good. Sekarang Bapak akan membahas yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Itu ada di bab 2, ya. Sekarang kalian fokus perhatikan, nanti Bapak akan menampilkan video yang kalian harus pelajari apa masalahnya, kenapa hal itu bisa terjadi, yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sebutkan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Satu, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, mampu menunjukkan dalil nakli tentang kitab kepada Allah. Ketiga, kalian mampu membedakan antara suhuf dan kitab. Dan yang terakhir, kalian mampu memahami hikmah-hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, di materi bab 2 ini kita membahas iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman. Jumlah rukun iman ada berapa? Nah, iman kepada kitab Allah nomor berapa? 3. Hebat semuanya, ya. Jadi iman itu harus yakin. Kenapa? Karena iman itu harus tertanam di dalam hati kita semua, khusus yang umat Islam. Kenapa Bapak? Karena orang kafir non-Islam itu tidak percaya. Ya, makanya banyak yang menyembah berhala, menyembah api, menyembah apa lagi? Patung dan yang lainnya banyak. Kita sebagai umat Islam harus yakin dan percaya. Makanya di bab ini kalian perhatikan, pahami apa yang Bapak nanti jelaskan. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak akan menampilkan dulu sebuah video yang kalian harus cermati, dilihat apa masalah dari video tersebut. Nanti kita akan diskusikan di akhir. Celana jeans dengan warna senada. Rambut pria itu berwarna blonde dan berkumis sipit. Ia terlihat membawa kitab suci sambil membukanya, lalu mengucapkan kalimat sanjungan untuk umat Islam ke kamera. Dalam video tersebut, pria itu menyebut namanya Dika Eka, lalu membuka halaman kitab dan menginjaknya. Dikutip dari tribunjabar.id, Kamis 5 Mei 2022, merasa geram. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video tersebut, tayangan video tersebut, coba apa menurut pendapat kalian tentang video tersebut? Angkat tangannya. Oke, Bayu, anak cantik, coba. Tentunya saya sangat kecewa dan sakit hati melihat pemuda itu menginjak dan menghina Al-Quran. Hebat, tepuk tangan. Siapa lagi? Ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak kasih tahu. Jadi bayangkan diri ya, anak-anak yang baik sore-sore. Zaman sekarang era globalisasi sudah banyak hilang moral akhlaknya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Banyak sekali pemuda-pemudi merecehkan kitab, membakar kitab. Apakah reaksi kita setelah melihat video tersebut tadi? Entah itu orang non-Islam, walaupun orang non-Islam, tapi tidak sepantasnya. Makanya kita ada toleransi, harus saling menghargai antar orang lain, antar umat beragama. Sepakat? Nanti video tersebut kita akan dijadikan bahan diskusi setelah
kaitannya dengan materi. Selanjutnya setelah dari lihat video tersebut, kita akan bahas kaitannya dengan materi hari ini ya. Siapa yang tahu pengertian iman itu apa? Percaya. Percaya atau apa? Sedangkan menurut istilah iman itu apa? Jadi iman itu ditanamkan di dalam hati, bukan hanya di lisan. Ya, ketika kita iman, percaya, yakin kepada Allah, apalagi kepada kitab-kitab Allah, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kitab itu Allah turunkan melalui perantara malaikat. Paham? Nah, di sini pengertian kitab adalah buku. Sedangkan menurut istilah, kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Jadi, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya atau yakin bahwa kitab Allah diturunkan melalui perantara malaikat Jibril supaya menjadi pedoman bagi kehidupan umat-umatnya. Sekarang dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 16. Bapak contohkan satu kali, nanti kalian bareng baca ya sama-sama. Terus nanti dari laki-laki satu, dari perempuan satu, siapa yang mau angkat tangan. Oke, sekarang dengarkan dulu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu harus benar. Beda dengan membaca Quran. Al-Quran itu harus benar. Makhorijul huruf, sifatul huruf, dan tajwidnya harus benar. Beda dengan membaca Quran, bebas. Itu mah. Tapi Al-Quran harus Oke, lihat ke depan anak-anak semuanya. Bapak contohkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yuk, semua baca bareng. Sendiri laki-laki. Oke, hebat. Alwi, coba baca Alwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim.
Oke, hebat, tepuk tangan. Coba perempuan gak boleh kalah. Siapa yang mau membaca dari perempuan angkat tangan? Oke, Jalianti. Coba. رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Setelah kalian membaca Quran surat Al-Maidah ayat 16 tersebut, coba apa maksud dari ayat tersebut? Siapa yang mau membaca artinya? Oke, Juli. Ketika dibuat, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Oke, hebat. Jadi ketika kita mengimani salah satu iman kepada kitab Allah dan terkait surat Al-Maidah ini, Allah akan memberikan petunjuk kepada semua orang yang mengimani, yang benar-benar memuliakan kitabnya. Dari apa? Dari kegelapan menuju kecahayaan atau nur. Dari jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik. Makanya Bapak mengingatkan kepada anak-anak kelas 8D di sini, ayo mari kita bersama-sama belajar ilmu agama supaya lebih baik lagi. Oke? Setelah membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, sekarang kita lanjut, yaitu anak-anak, setelah kita membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut apa tentang macam-macam kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Satu, ada kitab Taurat atau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dua, kitab diturunkan kepada Nabi Daud. Tiga, kitab diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitabnya umat Islam. Apa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang coba siapa yang tahu jelaskan. Kitab Taurat itu diturunkannya kepada siapa, memakai bahasa apa, ya, dan pada tahun berapa kitab Taurat itu diturunkannya. Coba siapa yang tahu angkat tangan? Alwi, coba Alwi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS pada abad ke-12 sebelum Masehi. Perintah untuk mengesahkan Allah SWT, larangan menyembah patung berhala, larangan menyebut nama Allah SWT dengan sia-sia. Terima kasih untuk Alwi yang telah menjelaskan tentang Taurat, ya. Sekarang kedua, kitab Zabur, siapa yang mau? Oke, Ajril, coba menurut Ajril apa Taurat itu? Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini dituliskan dengan bahasa Kipti. Setelah Ajril membahas tentang kitab Zabur kepada Nabi Daud dan memakai bahasa Kipti, sekarang kita ketiga masuk, yaitu kitab Injil. Coba angkat tangan siapa yang mau menjelaskannya. Oke. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Isi kandungan dalam kitab Injil, perintah untuk mengesankan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Terakhir, yaitu
kitab Al-Quran kitabnya umat Islam. Siapa yang mau menjelaskannya angkat tangan? Oke, sudah puja. Coba apa? Kitab Al-Quran pada abad ke-7 Masehi turun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Yang terkandung dalam Al-Quran adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Dua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Paham kalian semua tentang nama-nama kitab? Jadi nama kitab dan penerima itu ada satu kitab kepada Nabi, dua kitab kepada tiga kepada empat kepada Nabi siapa? Paham kalian semuanya? Mengerti? Selanjutnya yaitu setelah nama-nama kitab ada yang namanya suhuf dan kitab. Coba angkat tangan siapa yang tahu perbedaan antara suhuf dan kitab. Oke, Mutiara, coba. Perbedaan kitab dengan suhuf menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Oke, jadi paham dari Mutiara penjelasannya paham? Jadi yang namanya suhuf itu adalah lembaran. Kalau kitab itu yang dibukukan. Sama gak Bapak dengan kitab? Samanya apa? Sama-sama diturunkan oleh Allah melalui perantara para dan Rasul untuk disampaikan kepada kita sebagai umat. Apakah kalian paham tentang suhuf dan kitab? Dan yang terakhir penjelasan untuk hari ini adalah hikmah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba angkat tangan, sebutkan 3 hikmah mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan siapa? Coba. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu satu, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Anak, setelah Bapak bagi per kelompok, kalian sudah duduk per kelompok masing-masing. Kalian coba diskusikan dan nanti jelaskan presentasi masing-masing tiap kelompok ke depan. Apa masalah dari video yang tadi dikaitkan dengan tugas kalian masing-masing? Yang ini pengertian iman, dalil, terus perbedaan dan hikmah. Kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya masing-masing. Paham? Bapak kasih waktu 25 menit. Coba sekarang diskusi.
betul gitu ya, pinter. Mana? Ada yang susah kan? Hebat. Bisa paham semuanya? Bagus. Waktu diskusinya habis, ya. Cukup 25 menit. Sekarang kelompok pertama. Oke. Coba presentasikan hasil diskusinya. Coba ke depan. Sendiri atau berdua? Oh, sendiri aja. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita bersatu kepada kebaikan ini. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman yang akan dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikannya? Yuk ke depan. Coba. Oh. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dalil dan menyebutkan iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan kitab dan suhu. Perbedaan kitab dan suhu adalah kitab adalah dibentukkan atau berbentuk, suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah. 1. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan hidupnya. 2. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 3. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah sebagai cahaya, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 4. Hati manusia menjadi lebih tentram dan mendapat ilmu pengetahuan. 5. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 6. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kalian sangat luar biasa. Jadi setelah kalian presentasi hasil dari diskusi kalian masing-masing tiap kelompok, apakah kalian lebih paham? Apakah kalian mengerti? Bagus. Nah, untuk hari ini karena waktunya sudah habis, mungkin minggu depan pertemuan kedua insya Allah Bapak lanjutkan lagi dan dievaluasi lagi. Sekarang Bapak akan bahwa
iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kewajiban. Tidak boleh ada seorang anak dalam pandai yang ragu terhadap iman, terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman itu sebuah kepercayaan, keyakinan yang ada di diri kita. Kenapa? Kitab itu supaya menjadi pedoman bagi kita semuanya. Terus kitab yang Allah turunkan melalui para malaikat dan diturunkan kepada nabi dan rasul ada 4. 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Semua yang Allah turunkan itu melalui para nabinya yang tadi kalian sudah pelajari dan didiskusikan. Apakah untuk hari ini kalian ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan ini Bapak cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, kalian sehat dan tetap semangat menjadi anak yang baik, anak yang memiliki moral akhlak supaya dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak diinginkan. Contohnya tadi ada seorang pemuda yang membakar, menginjak, menghina Allah. Kita tidak boleh menghina kitab siapapun. Kita harus punya toleransi kepada siapapun. Paham? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita untuk pertemuan hari ini baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.